Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa di dalam acara Sapaan Rohani BPN PKK Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih, kami percaya bahwa Bapak Ibu yang tergabung di dalam acara ini, yang menyaksikan acara ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita pasti selalu rindu untuk memberikan yang terbaik buat Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih, kami mengundang Bapak Ibu yang terkasih yang mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Allah kita untuk boleh memberkati pekerjaan dan pelayanan dari BPN PKK Indonesia, untuk memberikan persembahan dengan nomor rekening di bawah ini. Mari bersama-sama kita menjadi rekan sekerja Tuhan, menjadi rekan sekerja untuk mewartakan dan memberitakan kabar baik di seluruh Indonesia. Kami, keluarga Iwan Purba dari BPK PKK Keuskupan Bogor, kita akan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk kita datang membawa doa, pujian, dan sembah kita di hadapan Allah kita. Mari kita siapkan hati, kita buat tanda kemenangan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hari ini kami boleh Tuhan menikmati kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan yang boleh kami nikmati sepanjang umur hidup kami. Dan ini rindu kami Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami, untuk kami boleh terus lekat di hati-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ini pujian kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Mari bawa rindu kita, doa kita di hadapan Tuhan. Nyatakan ini rindu kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Segenap hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, ya Allahku. Mari berikan hati dan hidupmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu,
nyatakan semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, pulihkan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Ya Bapa, setiap tarikan nafas kami Tuhan, mari nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan buat setiap kami. Pimpin kami Tuhan terus ke jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah Tuhan yang besar Tuhan, Allah yang teramat baik buat kami Tuhan. Bapa kami yang sungguh teramat baik dan dekat dengan kami, terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau untuk kami puji dan kami sembah Tuhan. Layaklah Engkau untuk kami muliakan Bapa. Karena sungguh Tuhan, Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Bapa yang mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layaklah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Lebih lagi katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Syekera bayarallah, inna maraka kayarallah. Haleluya. Allah yang besar, layak dipuji, layak disembah. Syekera bayarallah, bayarallah, bayarallah. Syekera bayarallah, bayarallah. Syukura tapataka hasendiri, kirela bayarallah. Inna maka hasekera terima kasih.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Suatu kehormatan Tuhan, kami boleh terus ada di dalam hadirat. Kami boleh Tuhan menikmati Engkau Bapa kami. Terima kasih Bapa. Sungguh suatu privilege yang luar biasa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, boleh datang kepada Bapa kami kapanpun kami mau. Tangan-Mu selalu terbuka untuk setiap kami anak-anak. Terima kasih juga untuk kesempatan yang indah ini, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Firman yang mengubahkan setiap kami Tuhan, firman yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Mari berbicara lewat firman-Mu yang akan Kau sampaikan pada hari ini. Engkau sendiri yang berikan pewahyuan kepada kami Allah Roh Kudus, untuk kami boleh terus berjalan di dalam ketetapan-ketetapan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan bagi-Mu Bapa di surga, bagi-Mu Tuhan Yesus dan bagi-Mu Allah Roh Kudus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani BPN. Perkenalkan, saya Katarina Novianti Sugita dari BPK PKK Bandung. Malam hari ini kita masih melanjutkan tema kita tentang bagaimana mengobarkan api Roh Kudus di dalam kelompok persekutuan doa kita. Dan secara khusus malam hari ini kita akan melihat tentang pewartaan sabda yang mengubahkan. Kita tahu bahwa pewartaan sabda merupakan salah satu elemen penting di dalam persekutuan doa. Tetapi hanya sedikit orang yang boleh mewartakan sabda di dalam persekutuan doa. Tentu setiap keuskupan punya persyaratannya masing-masing. Orang-orang ini sudah disiapkan secara khusus dan diutus untuk boleh mewartakan sabda. Tetapi lalu bagaimana dengan umat yang lain? Apakah mereka cuma bengong saja, mendengarkan, menerima dengan pasif? Apakah mereka tidak bisa ikut berpartisipasi mewartakan sabda? Padahal kalau kita ingat amanat agung dari Yesus, ini kata Yesus, ini perintah yang Yesus berikan kepada kita semua murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita lihat salah satu perintah itu mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, pewartaan sabda atau pengajaran ini merupakan tugas kita semua, bukan hanya segelintir orang saja. Kita semua, apakah itu umat atau tim PD, atau bahkan orang yang masih ragu-ragu, orang yang tidak percaya, dipanggil untuk mewartakan sabda. Di dalam Evangelii Nuntiandi, yaitu ensiklik yang ditulis Paus Paulus ke-6 mengenai evangelisasi atau pewartaan kabar baik, dikatakan bahwa Injil harus diwartakan melalui kesaksian. Nah, ini kabar baik untuk kita semua. Kesaksian hidup itu maksudnya cara kita bersikap, cara kita berkata-kata, cara kita bertindak. Ternyata kesaksian hidup ini juga merupakan pewartaan sabda. Dalam Evangelii Nuntiandi dikatakan,
ini adalah pewartaan sabda secara diam-diam. Dan pewartaan sabda semacam ini sangat berpengaruh dan efektif. Nah, ini kabar baik luar biasa buat kita semua. Bayangkan kalau setiap umat atau minimal setiap tim di dalam persekutuan doa kita bisa memiliki kesaksian hidup yang luar biasa, bisa mencerminkan Yesus di dalam perkataan, sikap, dan tingkah lakunya, maka artinya ada banyak sekali pewartaan sabda yang terjadi di dalam persekutuan doa kita. Bukan hanya satu pewartaan sabda oleh si pengkhotbah, tetapi ada pewartaan-pewartaan kecil-kecil yang dilakukan oleh tim, sehingga seluruh umat akan bisa menerima banyak sekali pewartaan sabda. Dan ini pasti bisa mengobarkan semangat di persekutuan doa kita masing-masing. Karena artinya hati kita akan terus disirami dengan sabda Tuhan. Nah, jadi bagaimana nih caranya supaya kesaksian hidup kita bisa mengubah hidup orang? Di dalam Kisah Para Rasul 2 tentang jemaat perdana, diceritakan bahwa jemaat perdana itu setiap hari mereka berkumpul bersama untuk mendengarkan pengajaran, dan setelah cerita-cerita itu, di akhir penutupnya ada kalimat kecil, dan mereka disukai semua orang. Artinya, jemaat perdana pun memiliki kesaksian hidup yang sesuai dengan sabda yang mereka renungkan. Mereka tetap hidup di tengah masyarakat dan mereka disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Artinya mereka itu anggota masyarakat yang baik. Mereka bukan orang yang petantang-petenteng, kepalanya diangkat ke atas lalu bilang, "Kamu siapa? Kamu bukan pengikut Yesus, sana pergi." Atau mungkin mereka selalu menentang hukum dan mengatakan, "Kami cuma mau mengikuti hukumnya Yesus." Atau tindakan-tindakan menyebalkan seperti itu, ya. Nah, jemaat perdana tidak melakukan hal-hal seperti itu. Itu sebabnya hubungan mereka sangat harmonis dan mereka disukai semua orang. Ini yang perlu menjadi permenungan kita bersama. Apakah hidup saya sudah mencerminkan sabda yang kita renungkan, yang kita terima, yang kita baca setiap hari? Apakah kesaksian hidup saya sudah menjadi pewartaan sabda bagi orang lain? Saya ingat kejadian bertahun-tahun lalu. Saat itu ada seminar hidup dalam roh. Dan karena ini kejadiannya sebelum pandemi, maka di akhir seminar hidup dalam roh, kita semua makan-makan. Dan semua makan-makan dengan penuh sukacita. Para peserta bersukacita karena mereka sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Apinya menyala berkobar-kobar. Panitia juga bersukacita, SHDR ini sudah selesai dan berjalan dengan sangat baik. Semua makan dengan riang gembira dan semua pulang dengan hati riang gembira. Minggu depannya ada persekutuan doa. Dan tentu lulusan-lulusan SHDR ini diundang untuk bergabung dengan persekutuan doa. Tetapi ada satu orang yang menolak. Dia bilang, "Saya tidak mau ikut." Ketika ditanya kenapa, dia bilang, "Saya kecewa pada panitia." Ingat enggak, waktu minggu lalu kita makan-makan. Semua sibuk makan, semua begitu memperhatikan kepentingannya sendiri. Padahal ruangan yang kita pakai itu kotor. Semua sibuk makan dan meninggalkan sampah di mana-mana, sehingga banyak gelas aqua plastik bertebaran dan kadang ada air yang tumpah, ada yang injak sehingga akhirnya becek di mana-mana. Pokoknya ruangan itu kacau sekali, kotor sekali. Padahal saat kita masuk, katanya,
ruangan itu bersih. Tetapi saat kita pulang, ruangan itu sangat kotor. Dan tidak ada yang peduli untuk membersihkan. Saya mencoba memunguti gelas, tapi tidak ada yang membantu dan semua malah pulang. Karena berpikir, nanti juga ada petugas yang membersihkan. Maka saya kecewa katanya. Kok orang persekutuan kayak begini ya? Dan dia menolak untuk hadir di persekutuan doa. Dan ini sangat disayangkan. Dia sudah 7 minggu menerima pengajaran yang luar biasa lewat seminar hidup dalam roh. Dia sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Tetapi karena kesaksian hidup yang tidak sesuai dengan sabda, dia menjadi kecewa. Maka benar yang dikatakan Santo Fransiskus Assisi, yang dikatakan juga oleh Yesus ya di dalam Matius, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yang penting adalah melakukan kehendak Bapakku di surga. Santo Fransiskus Assisi juga mengatakan, it's no use walking anywhere to preach unless our walking is our preaching. Tidak ada gunanya berjalan ke sana kemari untuk berkhotbah kalau perjalanan kita atau keseharian kita tidak menunjukkan apa yang kita khotbahkan. Maka harus dimulai dari kita dulu. Untuk bisa mewartakan sabda yang mengubahkan hidup orang, harus dimulai dari kita yang hidupnya berubah oleh karena sabda yang kita terima. Saya teringat juga ini kejadian 20 tahun lalu saat saya baru mulai bergabung dengan satu kelompok PD. Saat itu sekali lagi karena ini masih sebelum pandemi ya, syuting dilakukan di luar pandemi. Jadi ada konsumsi setelah PD. Dan hari itu konsumsinya combro. Ya, saya nggak tahu kalau di daerah luar Bandung apakah ada combro, oncom di jero. Semacam gorengan yang rasanya pedas ya, karena oncom itu pedas. Karena saya tidak terlalu suka pedas, saya tidak makan combro itu, saya tidak ambil. Tetapi betapa terkejutnya saya ketika tiba-tiba seorang teman dari seksi konsumsi, dia mendatangi saya. Dan dia membawa-bawa satu kantong isi risoles. Cuma isi satu risoles. Dia lari-lari, dia kasih saya, dia bilang, Novi, kamu kan gak makan pedas ya. Jadi ini, saya belikan risoles khusus untuk kamu. Waduh, Bapak Ibu bisa terbayang betapa saya mau nangis ya. Saya terharu sekali atas perhatian yang dia berikan pada saya. Memang kecil ya, risoles murah harganya. Dan begitu kecil, cuma satu. Tetapi perhatiannya yang luar biasa. Di tengah kesibukannya menyiapkan konsumsi untuk puluhan anak persekutuan doa, dia masih mengingat saya. Dan bagi saya, tindakannya merupakan kesaksian hidup yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Filipi. Ya, di dalam kitab Filipi yang menyatakan bagaimana kita harus hidup bersama, yaitu janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini dibuktikan oleh teman saya lewat kesaksian hidupnya. Dia tidak hanya memperhatikan pokoknya tugas saya beres nyediain konsumsi, terserah kamu suka atau enggak. Tetapi dia sungguh-sungguh memperhatikan, oh yang ini gak bisa makan ini, oh yang ini gak bisa ini, aku harus sediakan konsumsi yang lain. Wow, ini luar biasa. Ini yang namanya pewartaan sabda melalui kesaksian hidup kita. Melalui apa yang kita lakukan, melalui tindakan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa kita lakukan. Untuk mewartakan sabda, kita bisa melakukannya dengan terlebih dahulu
mengubah hidup kita sesuai dengan sabda yang akan kita wartakan. Di dalam Matius 6 ayat 33 Yesus katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita nggak perlu repot-repot memikirkan, aduh gimana ya, kenapa umat PD-ku berkurang? Kenapa ya, kok sekarang rasanya semangat tim makin lesu, apalagi setelah online ini? Kuncinya ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mulai dari diri kita dulu, yang hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, yang menghadirkan kerajaan Allah di dalam hati kita. Ingat kata Rasul Paulus, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau ada kerajaan Allah di dalam hati kita, dan kalau kita terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup menurut kebenaran firman Tuhan, maka secara otomatis kita akan mewartakan sabda kepada umat-umat persekutuan doa kita, khususnya mereka yang baru mengenal Tuhan. Maka kalau kita kembali lagi ke tema kita, bagaimana mewartakan sabda yang bisa mengubahkan hidup pendengarnya? Jawabannya, mulailah dengan mengubah hidupmu sesuai dengan sabda Tuhan. Mulailah dari diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, ubah hati kami. Ajari kami terus untuk hidup menurut kebenaran firman-Mu, agar hidup kami boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi pewartaan yang menerangi orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati dengan firman yang sangat luar biasa pada hari ini. Kami tetap mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih untuk kita boleh bergabung setiap hari Kamis dan Sabtu di dalam acara Sapaan Rohani BPN PKK Indonesia. Mari belajar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian penutup ini. Mari semua yang diberkati Tuhan, yang mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan, kita berikan hormat dan syukur kita kepada Allah yang hidup. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi, mari kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa